Kalau kita lihat kan ada kebrengsekan dari lembaga kan di situ dalam pengelolaan umroh dan haji itu. Kebrengsekan dan kebrutalan, Mas. Brutal. Ya, jadi kita hanya brengsek tapi brutal. Lebih kacau lagi. Iya, kacau. Kalau dikaitkan dengan urusan pansus haji ini ngeri nih pansus haji. Hari ini paling tidak beberapa hari lalu tuh sudah ada pernyataan dari anggota pansus, ini case-nya akan kita bawa ke lembaga penegakan hukum, bisa ke kepolisian, bisa ke KPK katanya. Bola yang dilempar oleh pansus ini harus ditangkap oleh KPK, penyidik untuk secara serius begitu. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap keruwetan, terhadap kebobrokan pelaksanaan haji 2024 ini yang kemarin. Kenapa kan kasihan dengan orang-orang yang sudah antri puluhan tahun. Kok tiba-tiba kemudian dipotong kompas, di bypass yang jumlahnya 20.000 itu ya, yang katakanlah tanpa antri itu bahkan melampaui haji plus begitu. Ya, ini ada apa? Panwas haji, pansus haji ini, kuota ini bukan semata-mata ada indikasi penyalahgunaan kewenangan. Ada pertempuran juga di situ katanya. Bahwa itu sebabnya kemudian dulu kita pernah dengar isu mengenai wah ini saya nggak enak mengucapkan tapi harus diucapkan PKBNU. Jadi kalau muktamar tandingan untuk PKB kira-kira ada kaitannya dengan itu juga nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan, memperluasnya, memperbanyaknya, dan sungguh-sungguh ingin berpijak dan bertumbuh pada kewarasan itu. Alhamdulillah hari ini ada punggawa kewarasan, sohib lama yang melanglang buana kemana-mana, tapi akhirnya datang juga ke channel ini. Dr. Lutfi Yassin. Belum profesor ya? Belum. Sekarang profesor juga udah orang agak malas-malas disebut profesor. Iya, pakai juga. Ya. Tapi waktu di Jepang dikasih juga sih. Dikasih. Lutfi mungkin belum profesor, tapi dia yang jelas provokator. Wah, ini. Akan banyak cerita dan kita akan konsentrasi khusus di isu haji. Kenapa begitu? Karena Sobat Lutfi ini dulu adalah lawyer dari korban first travel. Satu travel haji dan umroh. Betul, haji dan umroh. Dan kita akan membahas pansus haji. Kira-kira itu. Jadi terus ikuti channel ini. Mas Lutfi, saya dengar sebelum masuk ke lain-lainnya nih. Sekarang baru saja membuat Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia. Pakai Republik ya? Betul, pakai Republik Indonesia. Iya. NKRI. Iya. Apa bedanya itu dengan Peradi? Kita sama-sama organisasi profesi advokat yang mendapatkan SK Menteri, ya, SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya keberadaan kita itu legal, ya kan? Keberadaan kita itu absah, ya. Jadi artinya bukan sebuah organisasi semacam ormas yang tidak diakui oleh negara. Jadi kita adalah DPRI, memang baru, ya, organisasi Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia, tetapi kita sudah mulai merambah ke berbagai provinsi. Doakan saja Mas Bambang. Iya. Organisasinya baru tapi orangnya stok lama semua. Itu sebabnya jaringannya juga ada di mana-mana sehingga ketika merambah kemana-mana dipastikan akan selalu seperti itu. Namanya juga DPA, Dewan Pergerakan. Iya. Kalau pergerakan memang harus gerak kemana-mana. Kalau enggak disebutnya bukan Dewan Pergerakan. Ceritain dulu dong sebelum bahas pansus tuh bahas first travel. Udah di mana tuh ujungnya first travel? Jadi first travel itu kan korbannya 63.000 jamaah. 63.000 jamaah yang jadi korban first travel. Mereka tidak bisa berangkat umroh. Ya. Tidak bisa berangkat umroh dari mulai 2017, 2018, 2019, ya, dan kemudian ada mereka ini kan dari berbagai kalangan yang 63.000 itu dan dari berbagai daerah Mas. Pokoknya mereka, itu se-Indonesia jumlahnya 63.000. 63.000. Ujungnya tuh gimana? Kan sudah ada putusan MA tuh sudah ada putusan PK. Betul. Di dalam putusan PK itu kan kemudian dikembalikan tuh dana-dana yang diambil dari orang-orang yang ingin umroh itu. Ya, jadi gini, kan mereka tuntut itu ada dua. Yang satu adalah mereka dikembalikan duitnya, ya kan,
di refund ya, atau mereka diberangkatkan haji. Kan masing-masing diberangkatkan umroh apa haji? Diberangkatkan umroh. Oke. Ya. Masing-masing mereka itu kan membayar sekitar 16.500.000. Pada saat itu ya biayanya pada segitu. saat itu 16.500.000 ya. Kemudian pada level kasasi ya, memang ada beberapa upaya hukum ya. Salah satunya ketika di level kasasi ya itu diputuskan bahwasanya uang tersebut, uang jamaah itu disita oleh negara. Ya, maka kemudian saya komplain, saya protes karena uang tersebut bukan uang korupsi, ya, bukan dari uang tidak halal. Saya protes ya, kemudian PK. Nah, setelah PK maka kemudian diputuskan bahwasanya uang tersebut dikembalikan kepada jamaah. Nah, kerugiannya Mas Bambang itu uang jamaah itu hampir 1 triliun. Kerugiannya 1 triliun. 1 triliun. Jadi lumayan Mas, lumayan besar. Nah, ketika itu memang banyak perdebatan juga ya, banyak yang tidak sepakat karena ini adalah sebuah PT ya kan. Kenapa negara harus bertanggung jawab? Nah, kita sampaikan bahwa dalam kasus-kasus yang lain negara juga terlibat. Misalnya kasus PT Lapindo ya. Itu kan PT juga, tapi negara turun tangan menyelesaikan kasus itu. Jadi konsistensi negara ya. Betul. Kemudian kasus PT Bank Senturi, ya kan, pemerintah juga membail out, mencarikan solusi. Kasus PT Jiwasraya juga negara terjun ke sana. Nah, ini kan sama-sama legal entity, sama-sama PT, Mas. Kenapa negara tidak turun tangan? Padahal PT First Travel itu juga menyimpan deposit kan ke negara. Dan juga kenapa misalnya ya PT ini First Travel ini sudah tidak sehat, kenapa izinnya justru diperpanjang? Oke, dalam seluruh konteks itu Departemen Agama harusnya bertanggung jawab ya sebagai bagian dari institusi negara ya. Wajib, fardu ain itu. Fardu ain. Terus kerugiannya 1T yang berhasil disita dari aset-asetnya si travel itu, PT itu? Nah, itu banyak ya Mas ya. Ketika ketika aset-aset itu masih di level di kepolisian, ya kan masih banyak tuh Mas yang kita lihat ya. Aset-aset mereka masih ada, kemudian mobil-mobil mewah mereka, ya, kemudian juga restoran di London juga ada, dan rekening banknya juga masih ada lah waktu itu. Dan pengacara mereka waktu itu di dalam persidangan, ini fakta persidangan menyampaikan bahwa ini uang masih ada 200 sekian miliar ketika itu. Tolong diselesaikan ketika itu. Tetapi kan kemudian aset-aset seperti mobil dan lain-lain misalnya ketika ada di kejaksaan, mobil-mobil mewah itu kok tiba-tiba terus hilang. Ya, di kejaksaan mobil mewah itu hilang. Iya betul, di kejaksaan betul. Ya kan kita lihat kan setiap sidang kan Pengadilan Negeri Depok dan Kejaksaan Negeri Depok kan bersampingan ya. Kok tidak ada? Kemudian kita suarakan waktu itu, kita sampaikan dan dibilang bahwasanya ini sedang dipinjam segala macam. Dan juga ada peralihan aset ya yang masih dalam proses hukum, ada peralihan yang secara ilegal kita suarakan Mas. Ini kan sudah banyak di berbagai media kita suarakan itu ya. Nah, kemudian kita memang ketemu juga dengan Kementerian Agama, dengan Komisi 8, bahkan Pak Menteri waktu itu. Siapa menterinya? Menterinya awalnya kan Saifuddin. Setelah Pak Saifuddin kemudian Jenderal Fahru Rozi. Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian setelah itu Fahru Rozi. Dan di dalam rapat bersama Komisi 8 yang membidangi agama, itu disepakati bahwasanya ini akan ada skema untuk memberangkatkan mereka, terutama mereka yang sudah sepuh-sepuh, yang belum pernah umroh, ya akan diberangkatkan. Tapi semuanya kan tinggal janji sampai juga menteri yang sekarang. Padahal waktu itu Mas Bambang kita sarankan, oke lah, kalau umroh itu kan biasanya 9 hari Mas. Nggak usah 9 hari. Untuk memotong biaya. Dan nggak usah ke Madinah. Cukup di Mekah. Misal 3 hari. Kita sampaikan begitu Mas. Dan juga soal visa kita sampaikan. Bisa kita G2G. Bisa minta keringanan lah misalnya. Pesawat juga kan kita ada. Juga
penginapan dan juga mungkin soal makan, Mas. Soal makan kan orang kita simple loh, Mas. Kayak Mas Bambang lah, misalnya makan kita cukup sederhana, bawa ini masak sendiri, terus makanannya makan yang simple gitu kan, tidak berat gitu loh, Mas. Tapi semuanya kan nggak dihiraukan oleh Kementerian Agama juga gitu loh, Mas. Teman-teman belajar dari First Travel, ada 3 isu penting di situ. Ternyata kerutan pengelolaan umroh dan haji itu bukan barang baru. Kita akan kaitkan itu dengan pansus nanti. Terus yang kedua, hak dari para korban itu sesungguhnya sampai sekarang belum selesai. Betul. Dan 63 orang itu, 63.000 itu tetap menjadi korban. Dan ini menyakitkan bagi mereka dan mungkin di sebagian besarnya trauma itu. Terus yang 3, bukan hanya Departemen Agama, tapi proses penegakan hukum itu juga mengingkari dan mendelegitimasi hak-hak dari para korban itu. Bagaimana kaitannya dengan pansus haji? Itu kalau kita lihat, kan ada kebrengsekan dari lembaga kan di situ dalam pengelolaan umroh dan haji itu. Kebrengsekan dan kebrutalan, Mas. Brutal, ya. Jadi kita hanya brengsek tapi brutal, lebih kacau lagi. Iya, kacau. Kalau dikaitkan dengan urusan pansus haji, ini ngeri nih pansus haji. Hari ini paling tidak beberapa hari lalu tuh sudah ada pernyataan dari anggota pansus, ini case-nya akan kita bawa ke lembaga penegakan hukum, bisa ke kepolisian, bisa ke KPK katanya. Itu gimana, Mas Lutfi ngelihat itu gimana? Ya, saya pikir sangat tepat ya. Jadi harus ada intervensi, Mas. Jadi harus ada intervensi dari KPK terhadap kasus ini, penegak hukum begitu, secara serius begitu, supaya jelas persoalannya ya. Karena dalam kasus First Travel itu juga sudah dibentuk lembaga ad hoc ketika itu, ya, yang melibatkan juga Kementerian Agama, Kemenlu, kemudian Kejaksaan Agung, tapi kan nggak jalan begitu. Ada dulu, Mas, ada wadah begitu ad hoc gitu. Kalau menurut saya ini harusnya menjadi pelajaran ya, harusnya dalam kasus kayak First Travel ini menjadi pelajaran sehingga di pansus ini ya, bola yang dilempar oleh pansus ini harus ditangkap oleh KPK, penyidik untuk secara serius begitu. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap keruwetan, terhadap kebobrokan pelaksana haji 2024 ini yang kemarin. Gitu. Salah satu isu utamanya adalah dalam pansus haji itu akan diteliti lebih lanjut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil dalam kaitannya dengan alokasi kuota haji tambahan yang seharusnya itu kuota haji untuk reguler terus dijadikan kuota haji khusus. Bagaimana pandangan Mas Lutfi di situ? Iya, ini memang saya kira harus diselidiki secara serius ya. Kenapa kan kasihan dengan orang-orang yang sudah antri puluhan tahun ya. Kok tiba-tiba kemudian dipotong Kompas, di bypass yang jumlahnya 20.000 itu ya, yang katakanlah tanpa antri itu bahkan melampaui haji plus begitu. Ya, ini ada apa? Kan begitu, Mas. Jadi kita menurut saya mesti diselidiki ya secara serius ini apa? Ditegakkan Undang-Undang Haji nomor 8 2019 ini mesti ditegakkan dan mesti menurut saya KPK harus masuk ke sini dalam kasus ini. Di situ sebenarnya ada 3 hal ya. Bagian yang pertama kalau ngomongin pansus ini adalah satu, ada isu diskriminasi. Orang yang sudah lama menunggu dan mengantri tetap dia menunggu dan menanti. Sementara orang yang mempunyai duit lebih banyak bisa membeli kuota khusus. Jadi ada isu diskriminasi. Satu. Ya. Terus kedua, ketika dialihkan dari kuota reguler menjadi kuota khusus, itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada niat tertentu. Ya. Dan ada imbalan tertentu, ini common sense aja. Iya betul. Iyalah, Mas. Jadi itu sebabnya pernyataannya Mas Lutfi mengatakan harus melakukan penyelidikan lebih lanjut, itu mempunyai dasar relevansi, dasar pijakan itu. Ya. Terus yang ketiga, ini kan urusan haji, ini kan urusan setiap tahun gitu loh. Urusan yang masa sih kita gak pernah cerdas. Seperti bodoh tak bertepi terus menerus. Urusan haji ini gak pernah selesai gitu loh. Ada 3 isu itu. Gimana komentarnya Bang Lutfi? Iya kan apa yang disampaikan Mas BW itu kan berarti suatu keanehan.
suatu kejanggalan lah. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Gitu. Dan menurut saya memang harus dibereskan lah Mas. Karena kan Kementerian Agama ini sejak kan kita tahu Pak Menterinya yang Said Agil itu juga pernah masuk penjara. Kemudian yang setelah itu juga yang mantan ketua P3. Surya Dharma. Said Agil masuk penjara enggak? Iya, Said Agil Al-Munawar. Kan Al-Munawar ya. Kan sempat Mas. Nah itu kan berarti memang banyak persoalan begitu di dalam Kemenak ini. Nah menurut saya harus dibongkar juga kasus yang menghebohkan di dalam masa Menteri Yakult ini gitu ya. Kok tadi itu pertanyaan Mas Bambang memang betul sekali. Kok 20.000 ini orang-orang ini kok bisa terus ini gitu loh, melompat. Jadi kan ada kalau kita kan antri itu kayak saya misalnya saya antri itu sudah 13 tahun tapi belum juga berangkat kan begitu. 13 tahun Mas. 13 tahun. Oh, iya 13 tahun. Itu tapi kan haji kedua kan. Oh iya dulu kan soalnya kita berangkat dari Jepang kan Mas. Nah, kalau dari Jepang kan gampang. Kalau dari Jepang ini kita mau berangkat minggu depan, mau berangkat 2 minggu lagi masih bisa gampang Mas begitu Mas. Kalau kita kan itu loh Mas. Jadi menurut saya saya sepakat harus ditegakkan, harus dibongkar. Pansus ini harus membuat pressure gitu. Jadi jangan sampai hilang. Ada yang menarik di situ. Di tengah kemelut itu ternyata salah satu direktur jenderal itu Pak Hilman, Mas Hilman, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama, dia malah mempersilahkan pansus. Silahkan selidiki kalau ada dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji. Silahkan dibuktikan jika ada korupsi dan lihat di bagian mana. Jadi beliau nantang. Ya, silahkan buktikan. Ya mungkin nggak kayak Mas Hilman ya. Karena Mas Hilman mungkin orang yang bersih gitu. Cuman kita nggak tahu kan ke bagian yang lain kemana ya. Jadi itu juga bagian dari membersihkan dirinya Mas Hilman sebenarnya. Iya kan Pak Hilman nih Pak Dirjen kan salah satu pimpinan di organisasi Islam besar gitu kan. Dan juga yang Mas BW kan mantan KPK jadi tahu itu bagaimana itu yang namanya gratifikasi. Kan namanya gratifikasi kan tidak selalu right now. Langsung seketika kan tidak. Dan macam-macam lah itu jenis-jenis gratifikasi itu. Saya kira tantangan seperti itu harus disambut lah. Jadi oleh Pansus Haji menurut saya sambut saja sudah. Hari ini isunya mulai berkembang Mas Lutfi. Berkembang itu proses belum selesai, tapi kemudian sudah ada pernyataan dari anggota Pansus. Kayaknya ini indikasi pidananya kuat sekali. Mau diserahkan kepada polisian atau KPK. Jadi yang tadi sudah dikemukakan itu udah tuh mulai muncul pernyataan kayak gitu. Nah sebaiknya apakah proses Pansus ini jalan terus, tapi kemudian ujungnya rekomendasinya seperti itu, atau ini paralel? Anda kan lawyer nih. Saya kira paralel ya. Jadi jalur politik jalan ya, maksud saya jalur yang ditempuh oleh Pansus nih jalan, dan pidananya pun segera segera dilakukan ya. Laporan pidana dan kemudian penyelidikan dan penyidikan itu harus segera dilakukan menurut saya Mas. Yes. Ya. Satu itu ya. Terus yang kedua yang menarik juga pernyataan-pernyataan dari anggota Pansus sudah sangat keras sekali. Dan sekarang sudah diimbangi ada informasi yang perlu diklarifikasi lagi. Katanya pemanggilan-pemanggilan itu agak tersendat. Dan sebagian orang-orang itu tidak bicara dengan argumen yang cukup kuat sehingga itu membuat kalau ngelihat ini Pansus aja pada marah-marah tuh kan. Pada marah itu seru banget. Saya ngikutin beberapa sesi dari Pansus Haji itu. Nah kalau itu dilakukan itu kan artinya ada penyelewengan ya, penyangkalan lah. Dan ini apa nggak disebut dengan contempt of the parliament ya? Iya, kita kan biasanya selama ini kan hanya dengar contempt of court ya kan. Nah ini contempt of parliament nggak apa-apa. Jadi saya kira ke depan harus difikirkan juga itu ada regulasi, ada contempt of parliament gitu. Tapi jangan sampai parlemennya juga contempt juga. Isu yang lainnya menarik gini. Di ujung pemerintahannya Pak Jokowi itu kan harusnya husnul khotimah. Ini kok tiba-tiba ada aja kalau menterinya yang menyempal kayak begini kan ujungnya kayak orang melihat ini semuanya kemudian ditimpakan ke Pak Jokowi itu walaupun itu tidak secara langsung kebijakan itu muncul dari Pak Jokowi kan
Menanggapi itu bagaimana? Kayak Pak Jokowi kok kayak jadi dapat tekanan terus-menerus, apa memang semesta mendukung seperti itu ya? Saya kira semestinya Mas, Pak Jokowi ini kan orang nomor 1. Ya kan, beliau memang harus juga bertanggung jawab, kan begitu. Bahkan kan beliau 2 periode. Kasus first travel itu pun misalnya di periode yang beliau, ya kan. Kita sudah ketemu itu, kita sudah kirim surat kepada Presiden, kita sudah ketemu dengan Bapak Ustadz Ali Ngabalin, ya kan di sana. Siapa itu Ali Ngabalin? Ali Mokhtar Ngabalin. Iya, siapa? Iya, itu kan di sebelahnya Pak Presiden. Oh gitu. Saya nggak ngerti. Sudah ketemu, saya bawa ini para jamaah ini ketemu Pak Ali Mokhtar Ngabalin, ya, dan dijanjikan bahwa oke, suratnya nanti kita akan sampaikan, akan dicarikan solusi lah, tapi kan nggak ada kabar Mas. Nah itu Mas, jadi maksud saya apa yang dilakukan oleh Pansus ya menurut saya harus oke gas. Oke gas ya kan Mas, supaya bahasa Sundanya gaskeun. Gas. Nah itu jadi supaya terbongkar. Kalau Anda dalam posisi Pak Jokowi dalam menghadapi sebenarnya kok seolah-olah isu mengenai umroh, mengenai haji ini nggak sensitif gitu ya Pak Jokowi ya. Kalau Anda sebagai Pak Jokowi atau orang yang mengusulkan Pak Jokowi, apa yang akan diusulkan kepada beliau? Kalau menurut saya harusnya ini menjadi prioritas, ya, prioritas. Karena ini haji dan umroh ini adalah fundamental rights, ya. Hal yang sangat hak-hak fundamental, ya. Akhirnya keluar nih fundamental rights. Fundamental right. Jadi perlindungan kebebasan beragama, apapun agamanya, ya itu kan harus menjadi hak yang sangat penting. Ya, yang harus diproteksi menurut saya. Tapi ini kan sangat banyak ya sejak Pak Jokowi berkuasa ketika itu ya. Tapi ini kan nggak mendapat perhatian yang proporsional gitu loh Mas. Jadi harusnya Pak Jokowi justru mengambil kesempatan. Persis. Di tengah kesempitan waktunya untuk kira-kira 30 hari lagi ya beliau. Iya, bentar lagi kan Mas. Dia mengambil, bukan sekedar menyatakan permintaan maaf gitu ya. Betul. Take over satu tanggung jawab, saya akan bertanggung jawab dan dalam periode ini saya akan lakukan A, B, C, D. Mestinya kayak gitu kali ya. Saya kira mestinya begitu dan beliau mesti standby juga di Jakarta kan, nggak perlu di IKN toh Mas di sana supaya lebih mudah memonitor ya, memonitor ya kan. Kita kan nggak tahu nih gerakan-gerakan ke depan toh. Iya. Mungkin kalau di IKN dia akan bisa lebih hening. Oh gitu ya. Untuk kontemplasi. Ya dong, kalau di sini kan carut marut begini kan. Macam-macam. Jadi sana lebih hening. Ditemani rintik-rintik hujan dan keheningan malam. Gitu yang disertai suara jangkrik itu. Lebih ini ya. Bisa membuat kontemplasi. Mungkin itu legacy ya Mas ini. Banyak orang mengetahui bahwa persoalan Panwas haji, pansus haji ini, kuota ini bukan semata-mata ada indikasi penyalahgunaan kewenangan. Ada pertempuran juga di situ katanya. Bahwa itu sebabnya kemudian dulu kita pernah dengar isu mengenai ini saya nggak enak mengucapkan tapi harus diucapkan PKBNU. Ya kan kayak gitu dulu kan Caimin yang salah satu pimpinan dewan yang pergi ke sana itu dikait-kaitkan begitu. Mas Lutfi ini pura-pura sih. Bagaimana pandangannya mengenai itu? Ini Mas, saya kan bukan politisi. Iya. Cuman kan ini ada persoalan yang penting dilihat tuh di capture. Iya, ini kadang-kadang ya memang kalau kita baca ya ada yang dikait-kaitkan kan dengan Pilpres kemarin ya kan, dengan posisi Caimin yang ketua PKB ya kan. Pilpres juga ya. Iya kan, kalau memang ada yang mengkait-kaitkan begitu dan juga Yahya Stakuf kan ada di Yahya Stakuf kan kakaknya si Pak Menteri kan ada di sebelah sono kan gitu toh Mas. Kan dari dulu kan memang berbeda walaupun sama-sama satu alumni divisi Pol UGM kan gitu. Ya tapi ini kan berbeda toh Mas, berbeda mazhab politik kira-kira begitu. Jadi kalau muktamar tandingan untuk PKB kira-kira ada kaitannya dengan itu juga nggak? Ini serius tanya ini. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu itu. Soalnya banyak banget tuh Mas yang agak ribut sekarang kan. Ya PKB begitu. Kemudian ada Partai Bulan Bintang juga sedang ribut. Kan begitu. Ya? Iya kan. Kan sedang digugat di PT UN juga kan. Kepengurusan yang yang Yusril kan mundur ya kan. Kemudian Yusril
memasang orang-orangnya lah di situ, kemudian sekjennya diberhentikan dan beberapa wakil ketua umum diberhentikan, ya oleh orangnya dia bisa naik gitu ya. Kira-kira kan diduga gitu. Kayak begitu ya. Kan ini kaitan dengan pilkada juga tuh Mas, semuanya toh. Pilkada ya kan, rekomendasi. Mas Bambang pura-pura nggak tahu. Ya, saya host di sini bukan narasumber. Rekomendasi mahal loh Mas, rekomendasi itu pilkada itu Mas. Jadi apa yang mesti dilakukan usulan untuk pansus ini? Kan ini pansus biasanya kan satu waktunya terbatas ya. Ya. Dia nggak mungkin lama. Terus kedua keterbatasannya itu makin sempit karena ujung pemerintahannya juga terbatas gitu. Batas ya. Terus yang ketiga simpulan atau rekomendasinya itu kan harus forcible, harus bisa ditindaklanjuti gitu kan. Ya. Ada usulan nggak? Kan boleh dong usul. Iya, jadi memang waktunya sudah sangat terbatas dan makanya harus satset betul ini Mas. Oh, ya kan? Mesti satset. Harus satset. Jadi bagaimana agar rekomendasi atau keputusan pansus itu bisa enforceable? Saya sepakat dengan Mas BW tadi. Ya, dalam waktu yang sangat pendek karena sebentar lagi sudah pergantian anggota DPR ya kan. Mereka nggak banyak lagi waktunya. Pemerintahan juga bulan Oktober juga sudah akan ganti, menteri agamanya juga ya saya nggak tahu apa menteri agamanya atau tidak, saya nggak tahu ini Pak Prabowo ini kan gitu Mas. Jadi mesti secepatnya ini Mas, karena masyarakat publik ini menunggu menurut saya. Ya, kasus ini menunggu dan mereka banyak yang mengatakan untung Pak kami tidak berangkat haji tahun 2024 karena 2024 itu benar-benar banyak yang saya dengar begitu, banyak jelek gitu. Pelaksana ya banyak yang begitu ya, sangat jelek, banyak saya ketemu jamaah haji. Untung Pak Bapak nggak berangkat tahun ini begitu. Ini gitu. Ya. Jadi kuota ditambah, pelayanan tidak kualitas pelayanan itu tidak diperhatikan, tidak diprioritaskan. Memperhatikan banyak persoalan di haji gitu perlu nggak sih? Departemen haji sendiri dipisahkan dari Departemen Agama. Departemen haji ya kan itu Mas BW mungkin sudah dapat bocoran kabarnya. Kabarnya Pak Prabowo itu akan bikin tersendiri ya kan, Kementerian Haji dan Umroh kan begitu Mas. Begitu ya. Iya saya atau kalau tidak kementerian Badan Urusan Haji dan Umroh gitu. Iya, yang penting menurut saya harus ini Mas, harus transparan, harus aspek-aspek keadilan ya, itu diutamakan. Jadi kalau memang orang itu sudah antri sekian tahun, jadi benar-benar tertib begitu Mas. Jangan sampai ada yang lompat, jangan sampai karena dia punya channel ke sini, punya channel tertentu sehingga dia didahulukan ya kan. Itu menurut saya kan aspek keadilan. Kasihan Mas, banyak orang-orang yang menunggu ya sekian puluh tahun, banyak yang sudah meninggal, banyak yang ya dia karena mimpi Mas, bagi seorang muslim untuk berangkat haji itu adalah mimpi yang terbesarnya mereka untuk bisa ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu mereka sangat mimpi untuk ke sana Mas. Teman-teman sobat saya ternyata sudah ingin memberikan kontribusi yang lebih nyata lagi. Mas Lutfi sudah membentuk Indonesia Hajj and Umroh Watch. Coba jelasin dulu tuh apa tuh sobat? Ini adalah sebuah wadah untuk memonitor pelaksanaan haji dan umroh agar pelaksanaannya itu berdasarkan transparansi dan prinsip-prinsip keadilan. Kita ini diilhami ketika kasus first travel itu. Saya merasa bahwa perlu ini karena ini kegiatan ini reguler. Haji itu pasti reguler, ya setiap tahun ada, dan umroh itu juga sampai kapanpun akan ada umroh gitu. Terus ya, apa kontribusinya dengan kaitannya dengan pansus ini? Dengan pansus ya kita bisa memberikan masukan apabila diminta ya kan, apabila kita diminta ya, maksudnya diminta atau tidak diminta harus kasih masukan. Oh iya tentu ini kan menyuarakan, ini kan bagian dari Mas BW ngobrol-ngobrol ini kan juga kita menyuarakan begitu. Menyuarakan. Jadi teman-teman kalau ada informasi menyangkut haji dan umroh pelayanannya atau semacam itu, sekarang ada satu lembaga khusus yang diinisiasi oleh masyarakat, oleh Mas Lutfi dan teman-teman, yang mungkin bisa membantu Anda untuk mencari jalan keluar atas masalah yang ada dan dihasilkan dari proses pelayanan yang buruk.
Keren Mas Lutfi. Oke, kalau begitu ini bukan urusan apakah perlu Departemen Haji dan Umroh khusus, tapi sejauh mana keadilan bisa ditegakkan, fokus dan prioritas, dan memotong jalur bagi para orang-orang yang hari ini urutannya sudah puluhan tahun. Itu tantangannya. Whatever the institutions, tapi yang paling penting adalah orang-orang ini harus segera diberangkatkan dan mendapatkan fasilitas pelayanan yang terbaik. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat.